Halo, assalamualaikum semuanya. Menjadi orang tua anak autis sangatlah tidak mudah, karena anak-anak autis itu sangat menyita perhatian, sangat menguras tenaga dan pikiran. Dan bukannya sebagai orang tua tidak ikhlas, namun ada hal lain dalam kehidupan ini yang harus diselesaikan oleh kami sebagai orang tua, karena anak saya yang autis juga memiliki 2 orang adik. Dan oleh karena anak autis kami disertai dengan perilaku hiperaktif, maka dengan segala cara bagaimana supaya perilakunya itu tidaklah merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Oleh karena anak autis itu bisa saja berbuat seperti saya ceritakan pada video-video sebelumnya, bahwa anak autis itu bisa saja melakukan hal-hal yang dan pernah melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri dan juga membuat kami sebagai orang tua sangatlah merasa tidak nyaman, seperti pernah hilang, pernah naik atap hingga terjun ke sungai, dan melakukan hal-hal lain yang menurut kami sebagai orang tua sangatlah membahayakan. Dan anak autis itu juga apabila kami sebagai orang tua membiarkan keluar rumah tanpa pengawasan, dia juga akan tiba-tiba masuk ke rumah orang dan merusak barang-barang milik orang. Dan ini juga saya alami karena anak saya senang sekali memecah barang-barang pecah belah. Apabila melihat benda-benda yang mudah dipecahkan seperti dari kaca, dia akan tidak segan-segan membanting-bantingnya dengan perasaan kegirangan. Dan selain itu, dia juga suka sekali merusak barang-barang elektronik seperti handphone, televisi, dan barang-barang elektronik lainnya yang kelihatan bergerak. Dan itu sudah dilakukan anak saya sejak kecil. Entah berapa televisi sudah dijatuhkannya, dan juga kadang disiram air, dan sudah merusak HP dengan membantingnya dan juga dimasukkan ke air entah beberapa kali. Dan yang paling tidak mengenakan hati itu ketika keluar rumah dia juga bisa merusak barang milik orang lain. Dan saya
Jika sudah seperti itu, pasti harus menggantinya. Dan bisa dibayangkan jika anak saya bebaskan keluar rumah, berapa kali saya harus mengganti barang-barang milik orang. Udah belum mau? Aku udah nih. Ini lupa. Aku udah. Ah, nggak mau orang nggak mau ini. Papa ini dulu tak. Hal itu sangatlah menjadi dilema bagi kami sebagai orang tua. Di sisi lain, walaupun dia anak yang punya dunia sendiri, harus tetap diajarkan bersosialisasi agar dunia sendirinya semakin tidak menebal. Namun karena kondisinya yang suka mengkhawatirkan kami dan juga orang lain, maka kami juga harus membatasinya. Namun kami berprinsip pada bahwa anak autis itu mempunyai kebiasaan yang susah dirubah. Maka bagi kami akan lebih baik dia tinggal di dalam rumah dan dikondisikan untuk nyaman di rumah dan tidak terbiasa melakukan hal-hal yang membahayakan dan juga merugikan orang lain. Namun dari efek dia tinggal di dalam rumah dan dibeli kamar sendiri, saya amati dia beberapa terakhir ini kelihatannya sudah agak tidak tertarik untuk memecah-mecah barang yang bisa dipecahkan dan tidak lagi merusak televisi, merusak barang-barang pecah belah di dalam rumah ketika semisal dia keluar dari kamarnya. Dan ketika dia tanpa sengaja keluar rumah berlari, dia juga akan balik lagi ke rumah, karena saya lihat kakinya tidak tahan dengan kerikil-kerikil di luar dan dengan panas di luar. Hal ini mungkin karena dia terbiasa di dalam rumah, tidak merasakan hal itu, jadi ketika keluar rumah sekarang dia akan balik lagi ke rumah. Demikian salah satu sisi perilaku anak autisme atau anak saya yang pada video kali ini saya ceritakan kembali. Dan membicarakan anak autisme, banyak sekali perilaku autistiknya yang mungkin saja bagi orang tua yang tidak memiliki anak istimewa seperti itu bisa merasa tercengang.